dan daging dan darah yang sekali-kali Allah akan capai, tetapi bagaimana kita memiliki takwa yang tinggi dan kuat. Saudaraku, pengorbanan itu adalah ibarat lilin yang rela terbakar demi menerangi ruangan. Maka kita yang tidak berhaji, berkorbanlah. Kalau kita belum mampu berkorban, berbaiklah dan berbuatlah kebaikan. Sebagai akhir dari khutbah Idul Adha ini, renungkanlah satu surah Al-Quran yang Allah turunkan di kota Mekah, dan surah itu bernama surah Al-Kautsar yang berarti nikmat. Apa perintah Allah? Bahkan di dalam ayat tersebut ada perintah dan ancaman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami akan berikan kepada kalian segala macam nikmat, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah, dan sesungguhnya orang-orang yang membencimu akan mendapatkan laknat atau putusnya rahmat dari Allah. Apa makna yang Allah perintahkan? Yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Betapa banyak nikmat-nikmat Allah yang telah kita miliki. Kita hanya berpikir nikmat itu uang, kita hanya berpikir nikmat itu harta benda. Tapi bagaimana dengan kesehatan kita? Bagaimana kita berjalan dengan sempurna? Bagaimana kita makan dengan kenyang? Tak pernah kita terpikir. Bahkan kita tidak pernah berpikir bagaimana anak-anak kita yang soleh solehah, bagaimana anak-anak kita yang kelak menjadi harapan masa depan kita. Itu pun nikmat yang tak pernah kita mampu untuk mengikuti. Akankah kita ingkar, saudaraku? Renungkan, dan renungkanlah. Yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, perintah Allah. Alhamdulillah kita sudah sholat tadi melaksanakan Idul Adha. Begitu juga dengan saudara kita yang sedang berhaji, talbiyah menyertai mereka perjalanan dari Arafah menuju Muzdalifah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tidak ada perbedaan di antara mereka, laki perempuan, tua muda, mereka sama di hadapan Allah, menggunakan kain yang bersama yang bernama kain ihram. Bahwa kelak kita pun kembali kepada Allah akan menggunakan kain yang sama yang disebut dengan kain kafan. Maka sholatlah sebelum kita disolatkan pada akhir hayat kita. Dan yang terakhir Allah perintahkan, inna syani'aka huwal abtar. Dan sesungguhnya orang-orang yang membenci kalian dalam kebaikan, bahwa mereka adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Jangan putus berbuat kebaikan, saudara. Biarkan orang menghadang, namun pantang bagi kita untuk menyerah selama untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai sebuah kesimpulan, apakah kita siap menjadi pejuang seperti Nabi Ibrahim? Allahu Akbar. Besar pengorbanan itu, saudaraku, jika dilandasi dengan keikhlasan. Allahu Akbar. Namun besar pula derajat yang akan disiapkan oleh Allah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim.